Halo, bergabung kembali di channel barufiska.com masih dengan kawan ya. Oke, kita lanjutkan konsep usaha energi rahasia yang cepat memahami konsep usaha energi bagian kedua. Oke. Nah, di dalam memahami konsep usaha energi ini yang pertama biasanya ya pertanyaannya itu mengenai tentang kerja total ya. Jadi yang pertama itu sering kasusnya itu tentang kerja total ya, kerja total. Nah, kerja total itu W ya. W sama dengan W total. Itu sama dengan perubahan delta K ya. Jadi kasusnya ini memang suatu kondisi ya, misalkan suatu balok itu dikenakan suatu F gaya ya. Dan ini kondisinya misalkan tidak ada gaya gesek. Jadi yang pertama tidak ada gaya gesek. Jadi dalam kasus ini tidak ada gaya gesek. Tidak ada gaya gesek. Jadi yang adanya adalah F eksternal ya, F dorongan dari luar. Ini eksternal nih. Eksternal ya. Jadi adanya F eksternal. Nah, kemudian si balok ini ditransfer energinya menjadi sebuah gerakan ya, atau perubahan kecepatan. Jadi nanti V-nya kan awalnya 0 menjadi ada nilai V tertentu ya. Nah, teman-teman, kalau kasus yang pertama ini teman-teman bisa gunakan langsung W total delta K. W total itu apa? Gayanya, gaya eksternal dikali perpindahan ini ya, S-nya dikali selisih dari kinetiknya. Berarti setengah M V kuadrat akhirnya F setengah M V awal atau inisial I kuadrat. Seperti itu ya. Itu poin yang pertama. Nah, yang kedua biasanya itu kondisi di mana tidak ada gaya gesek dan tidak ada gaya eksternal ya. Jadi kondisi yang ini paling umum di dalam konsep ini, usaha energi ini. Jadi yang pertama tidak ada gaya gesek ya. Tidak ada gaya gesek dan selanjutnya tidak ada gaya eksternal juga. Tidak ada gaya eksternal. Nah, kalau dua kondisi ini terpenuhi, kita tuliskan dulu definisi umum ya. Definisi umum dari usaha energi. W sama dengan delta energi mekanik ditambah W gesek. Nah, W di sini W apa? W di sini W eksternal ya, bukan W total. Di sini W eksternal. X ya. Karena W eksternalnya itu F dikali S ya. Dikali S, F eksternal sama dengan energi mekanik akhir kurangi energi mekanik awal ditambah W gesek, itu kan gaya gesek dikali jaraknya. Nah, karena F eksternalnya nggak ada, yang ini 0, yang ini 0. Berarti apa teman-teman? Berarti kita akan mengetahui sebentar lagi ini tidak lain adalah apa? Hukum kekekalan energi mekanik ya. Jadi energi mekanik akhir sama dengan energi mekanik awal. Ini. Jadi teman-teman dicek kondisinya. Kalau tidak ada gaya luar, kemudian tidak ada gaya gesekan atau lantainya licin, nah berarti teman-teman silahkan langsung aja pakai energi akhir sama dengan energi awal atau M1 sama M2 ya. Kondisi yang terakhir itu kondisi yang ketiga. Nah, kondisi yang ketiga itu kalau kedua variabel ini ada. Jadi ada gaya gesek, ada gaya gesek, ada gaya eksternal. Ada gaya eksternal. Berarti tinggal masukin aja ke rumus umum ini ya. Ini rumus yang paling utamanya ya. Jadi kondisi apapun teman-teman pakai ini. Begitupun kondisi keempat, misal gaya geseknya ada, tetapi gaya eksternalnya tidak ada. Berarti gimana? Berarti ini ada, ini 0. Jadi tinggal pindah ruas. Ya. Jadi kalau kondisi yang ini misalkan ada gaya gesek, F gesek, kemudian tidak ada F eksternal. Berarti ini 0 sama dengan energi mekanik akhir kurangi energi mekanik awal tambah W gesek.
atau istilahnya menjadi energi mekanik awal itu akan ditransfer menjadi apa? Energi mekanik akhir ditambah WGC, gitu maksudnya ya. Jadi energinya seolah tidak hilang. Atau bisa aja gini, energi mekanik akhir itu akan hilang akibat WGC, gitu maksudnya. Nah, jadi kondisi yang paling sering ditanyakan di dalam ujian ataupun kuis ataupun tutorial itu kondisinya ada 4 kira-kira ya. 1 kerja total, kedua yang ini ya tidak ada GGC, ketiga ada GGC, ada G eksternal, berarti ini pakai W umum. Jadi ini pakai langsung W umum ya. W umum. Yang ini ya. Ini W umum. Ya. Kemudian yang terakhir ada FGC, tidak ada F eksternal. Berarti menjadi seperti ini. Ya. Jadi ini ringkasan total dari konsep usaha dan energi. Jadi ini video yang keduanya, video yang terakhir. Jadi kalau teman-teman memahami 2 video ini, berarti teman-teman udah kelar belajar dalam satu babnya, satu bab utuhnya. Ya. Yang lainnya mungkin nanti ada W konservatif. Oh, belum ditulis ya. Ya udah kondisi yang terakhir mungkin ya. Kondisi yang kelima apa? Saya hapus yang ini aja. Kondisi yang terakhir biasanya W konservatif. Kalau dia usahanya konservatif itu tidak bergantung lintasan. Terakhir ya, W konservatif sama dengan min delta U ya. Nah, jadi ini kasusnya kalau gaya-gaya yang bekerjanya itu konservatif. Jadi W konservatif itu gayanya harus konservatif. Apa sih konservatif? Konservatif itu artinya energinya tidak hilang dan dia biasanya bergantung keadaan akhir dan awal. Nah, kalau di dalam bab usaha energi ini saya kasih bocoran, usaha apa gaya konservatif itu adalah gaya gravitasi. Itu aja ingat-ingatnya. Ini adalah gaya gravitasi. Itu aja. Gravitasi. Jadi kalau teman-teman menemukan suatu perubahan ya gravitasi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, nah teman-teman bisa pakai yang ini. Kalau ditanya W konservatif. Tapi kalau tidak ditanya, berarti teman-teman pakai yang rumus umum ini. Karena usaha apa energi potensial ini kan berada di delta M. Jadi nanti delta U ini apa? Delta U kan UF min UI gitu kan. UF-nya kan MGH kan. MGH akhir gitu. MGH awal gitu ya. Nah, negatif itu kan sifatnya konservasi. Jadi menyimpan. Jadi energinya kalau tidak dipakai jadi dia negatif. Kalau tidak dipakai gitu ya. Makanya dia negatif. Ya. Jadi secara global untuk pemantapan dari materi yang kedua ini itu ada 5 kasus ya untuk memahami dari usaha energi ini. Sangat mudah teman-teman untuk memahami konsep dari usaha energi ini. Tetap semangat untuk belajar fisika dasarnya dan jangan lupa tetap belajar. Sampai jumpa di lain waktu.